Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dear sahabat pecinta Fatayat, ketemu lagi di sekelumit sharing dan kuliah 5 menit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah liman qala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Assalatu ala nabiyil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman sahabat Fatayat, kita di sini akan sharing dan berbincang selama 5 menit ke depan terkait apa saja yang berkaitan dengan puasa. Jadi disebutkan oleh Syarifah Halimah Al-Yadrus bahwa yang bernama puasa itu adalah ibadah tarkiyah, ibadah meninggalkan. Ibadah meninggalkan apa? Meninggalkan mubtilatus shaum, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Sejalan juga dengan makna puasa secara maknawi dalam kitab Fathul Qorib disebutkan bahwa tarku an muftirin biniyatin mahsusah, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, yang membuat dia berbuka puasa dengan niat yang khusus. Pertama adalah Islam. Islam ini bukan cuma KTP-nya aja, tapi harus ada imannya. Kalau Islam saja ya susah, sedangkan dalam Al-Quran seringkali ada ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu sama ya ayyuhan nasu. Kalau ya ayyuhan nasu itu tidak perlu beriman. Kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti yang diseru adalah orang-orang beriman. Sedangkan dalam perintah puasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi wahai orang-orang yang beriman. Yang nggak beriman ya nggak hai. Jadi intinya kalau memang kamu itu merasa punya iman di hati kamu, maka akan otomatis mendapatkan panggilan untuk puasa. Seorang yang balik itu berarti kalau laki-laki ditandai dengan keluarnya mani, perempuan ditandai dengan haid. Bagaimana dengan anak-anak? Ya, dia niatnya adalah tarbiyah. Ketika dia tarbiyah, maka ketika dia mampu menjadi bonus untuk orang tuanya. Ketika dia tidak mampu, maka tetap dilatih. Karena puasa itu tidak bisa tiba-tiba langsung diwajibkan ketika dia sudah mukallaf, tapi harus dilatih semenjak kecil. Selanjutnya setelah Islam, balik akil. Akil itu berakal. Berakal otomatis tidak gila, tidak depresi, tidak amnesia, tidak Alzheimer, tidak mendapatkan diagnosa medis bahwa dia itu merupakan orang yang kehilangan akal. Tidak sakron, tidak mabuk, tidak pingsan. Kalau dia puasa pingsan otomatis batal puasanya. Yang terakhir adalah alitokoh atau mampu. Mampu ini bisa dilihat dari kadar apa? Kadar kekuatan fisik. Jika memiliki penyakit tertentu silahkan konsultasi ke dokter. Tapi secara umum banyak dokter-dokter yang mengatakan, seorang teman kami, Dokter Sulfa, mengatakan bahwa ketika puasa sel-sel tubuh itu saling memakan. Maksudnya saling memakan adalah yang buruk terutama. Jadi sel-sel yang tua itu diperbarui dan memperkecil kemungkinan mendapatkan penyakit kanker. Perkara yang membatalkan puasa, yang pertama adalah masuknya sebuah benda bikosdin dengan sengaja ke jauf. Jauf itu adalah lubang di bagian tubuh yang bersambung dengan organ tubuh bagian dalam, mulut, hidung, telinga. Contohnya itu. Kalau mulut batasnya adalah sampai hulkum. Hulkum itu adalah keluarnya makhrajnya kho. Jadi kalau memasukkan makanan di mulut saja, tidak dengan tujuan makan, contohnya incip makanan ketika berpuasa, itu berpuasa. Kemudian selanjutnya batas serongga dalam hidung itu adalah di muntahal muntahal khoisyum, sejajar dengan mata. Jadi kalau membersihkan kotoran hidung itu sampai di luar saja ini mungkin tidak apa-apa, tapi ketika disuap itu sampai ke atasnya muntahal khoisyum otomatis batal. Kemudian bersihkan telinga di bagian luar saja, tidak sampai masuk ke bagian dalam. Bagian dalam itu mana? Bagian dalam itu sampai ke tempat yang tidak terlihat oleh mata. Nah, itu tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan. Itu keterangannya dalam Fathul Mu'in halaman 259. Yang membatalkan puasa berikutnya yakni mengobati dengan memasukkannya itu ke bagian kubul ataupun dubur. Nah, kubul ataupun dubur ini memasukkannya seperti contohnya obat ambeien, obat pencahar yang dimasukkan lewat dubur, kemudian memasang kateter. Itu adalah perkara-perkara yang juga termasuk membatalkan puasa.
Satu som berikutnya yakni muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja dimuntah-muntahkan, diberikan stimulus supaya muntah. Lain halnya dengan muntah yang tidak sengaja seperti morning sick bagi ibu hamil, kemudian orang yang mengalami kondisi kesehatan tertentu yang membuat dia muntah. Muntah yang tidak sengaja pun bisa menjadi batal jika muntahan dia tertelan kembali. Misal dia hampir muntah kemudian dia tahan dan muntahannya tertelan kembali, itu juga membatalkan puasa. Selanjutnya yakni melakukan jima atau berhubungan dengan lawan jenis dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan. Kafaratnya tidak hanya puasa 2 bulan, tapi betul-betul Allah memberikan teguran kalau bisa ditahan nafsunya. Karena apa? Karena jika tidak mau puasa 2 bulan berturut-turut, ada 1 hari saja batal, harus mengulangi dari awal lagi puasanya. Silatul Shaum berikutnya adalah inzal atau keluarnya mani. Keluarnya mani ini maksudnya adalah karena bersentuhan baik dengan kulitnya sendiri ataupun dengan kulit orang lain. Inzal ini tidak akan menyebabkan ketika dia ihtilam. Itu adalah bermimpi sambil tidur ya. Karena mimpi atau mimpi basah itu tidak membatalkan walaupun sampai keluarnya mani. Berikutnya ini haid atau nifas. Haid atau nifas. Orang yang mengeluarkan darah ketika bulan puasa, perempuan terutama, harus dicermati betul bagaimana adatnya dia haid di bulan-bulan berikutnya. Apakah dia haid atau dia istimewa, karena hukumnya akan berbeda ketika dia sedang berpuasa. Sedangkan nifas, jumhur ulama sudah memberikan batasannya. Maka silahkan dikaji kembali bab darah-darah yang keluar dari perempuan. Yakni murtad, keluar dari Islam. Keluar dari Islam ini apapun tindakannya, maka harus hati-hati ya. Kadang dalam ucapan, dalam bercanda itu bisa jadi murtad. Bercanda mempermainkan ayat-ayat Allah, mempermainkan tauhid, ibadatun. Nah, itu dipakai dalil terus kalau setiap bulan puasa biar puasanya dapat pahala. Itu tidur terus. Padahal itu hadis itu nggak berhenti sampai di situ. Naumun ibadatun. Wasumtuhu tasbihun. Jadi tidurnya itu ibadah, wasumtuhu tasbihun, diamnya itu tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, dan perbuatannya itu dilipat gandakan pahalanya. Wa du'a'u mustajabun, dan doanya itu pasti dikabulkan. Dan dosanya itu pasti dimaafkan. Jadi naumu shaimin ibadatun dipahami seperti ini. Tidurnya saja berpahala, apalagi amalnya. Jangan sampai naumu shaimin ibadatun itu menjadi sebuah alibi, ya sudahlah tidur aja nggak apa-apa, yang penting kan puasa. Bukan seperti itu. Tapi di sini harus kita pahami bahwa tidur saja berpahala, berarti amalnya semestinya juga lebih berpahala. Amal yang mudha'af ini bukan hanya amal hasanah ya, amal yang sayyi'at juga dimudha'afkan. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan buruk di bulan Ramadan, karena diganjar juga 2 kali lipat ini. Kalau sampai dia berbuat yang buruk, maka sebaiknya betul-betul jaga diri dari perbuatan yang buruk. Kemudian wa du'a'u mustajabun, dan doanya itu mustajab, pasti mustajab. Maka orang yang ketika berpuasa sebelum berbuka ahsan melakukan doa-doa hajat-hajat kita yang memang betul-betul kita kehendaki. Kemudian berikutnya adalah wadambuhu maghfurun, dan dosanya itu dimaafkan betul-betul ketika Idul Fitri terlahir seperti bayi, bersih, tidak memiliki dosa. Jadi hadis naumu shaimin ibadatan ini karena sudah sering keluar, maka harus dipahami lebih lengkap lagi. Jangan cuma sampai situ saja, harus dibaca secara lengkap hadisnya, harus diamalkan. Dan mafhum mukhalafah naumnya saja ibadah, apalagi amalnya, lah itu amalnya yang harus ditingkatkan, seperti itu. Jadi puasa itu atau Ramadan itu bukan sekedar Ramadan, bukan sekedar tidak makan, harus diniatir khusus, harus dengan niat khusus, harus dengan amal-amalan yang khusus, dan harus disambut dengan khusus, karena bulan ini kita belum tentu bisa menemuinya di tahun mendatang. Mungkin itu yang mampu saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman, sahabat pecinta Fatayat. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam berkata. Semoga apa yang baik bisa diterima, apa yang buruk teman-teman bisa meninggalkannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.